Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan di ITB yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala atau alumni ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang syarah kitab tauhid, dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang definisi tauhid, kemudian juga keutamaan tauhid, kemudian juga tentang tafsir tauhid, dan juga di antaranya tentang takut kepada kesyirikan. Mulai bab ini dan selanjutnya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala akan menyebutkan tentang perincian tentang kesyirikan, perincian tentang kesyirikan yang tauhid tidak akan sempurna dengan baik kecuali kalau kita mengenal lawan tauhid, ya. Sebagaimana pernyataan seorang penyair, ya, wa bididdiha tatabayyanul asya', ya, dengan mengenal lawannya maka kita akan mengenal sesuatu dengan baik, ya. Kita ingin tahu tauhid dengan baik, maka kita harus kenal lawannya, kesyirikan. Ya, kalau kita ingin tahu tauhid secara detail, kita juga harus tahu syirik secara detail, ya. Kalau kita hanya tahu syirik secara global, maka tauhid pun akan kita ketahui secara global. Maka dari situ kita tidak hanya dianjurkan mengenal kebaikan, tapi kita juga dianjurkan untuk mengenal keburukan, untuk kita hindari, ya, untuk kita hindari. Dan dalam Al-Quran demikian. Al-Quran dalam metode Al-Quran menjelaskan jalan kebaikan dan juga menjelaskan jalan keburukan, ya. Kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilul mujrimin, ya. Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami agar jelas jalan-jalan orang mujrimin. Jalan-jalan orang yang menyimpang harus jelas sehingga kita tahu mana jalan-jalan yang menyimpang untuk kita hindari. Makanya dikatakan orang yang paling kuat tauhidnya adalah para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena mereka tahu kesyirikan secara terperinci. Ketika Nabi SAW diutus kepada mereka, ketika itu berbagai macam model kesyirikan sedang dilakukan oleh orang-orang di Jazirah Arab, ya, dengan berbagai macam kesyirikan, ya, dengan berbagai macam model dan warna kesyirikan. Jadi mereka pernah mengetahui, bahkan mereka pernah melakukan, ya. Setelah itu kemudian mereka sadar datangnya risalah tauhid, dakwah dari Nabi SAW, maka mereka mengenal tauhid juga dengan detail, sehingga tidak ada yang bisa mengungguli mereka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sulit bisa mengungguli para sahabat, karena mereka mengenal keburukan secara terperinci, dan mereka mengenal kebaikan juga secara terperinci. Ketika dua hal ini bergabung kepada seseorang, maka dia memiliki pengetahuan yang sangat kuat. Jadi kita mengenal jenis-jenis keburukan untuk kita jauhi. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayudrikani. Orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan, khawatir keburukan tersebut akan menjumpaiku, ya. Jadi sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin litawaqqihi man lam ya'rifi syarra minal khair yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan-keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan tidak mengenal keburukan, khawatir jatuh dalam keburukan tersebut. Nah, maka mulai bab ini kita akan bahas tentang jenis-jenis kesyirikan, dan ini ada baru bab ke-6, ya. Kitab tauhid ada sekitar 66 bab atau 67 bab. Berarti masih ada 60 bab lagi tentang kesyirikan, ya. Ini baru pertama tentang kesyirikan yang pertama. Adapun yang pertama ini adalah salah satu kesyirikan yang berkaitan dengan syirik kecil. Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw daf'ihi. Yang mananya adalah di antara termasuk kesyirikan adalah menggunakan gelang atau tali, ya, dan yang semisalnya untuk menghilangkan bala atau untuk menolak bala, ya. Untuk menghilangkan bala atau untuk menolak bala. Dan inilah definisi daripada jimat, ya.
jimat, yaitu menggunakan gelang atau benang atau tali dan yang semisalnya dalam rangka untuk menolak bala atau untuk mengangkat bala, Ya, kalau kita mau kasih definisi, ya. Jimat atau azimat, ya, adalah definisinya adalah sesuatu yang dipakai atau digantungkan, ditempelkan, ya, untuk menolak bala, untuk mengangkat atau menghilangkan bala. Ya, bala itu maksudnya bencana, penyakit dan yang semacamnya. Bencana atau penyakit, kesulitan. Ya. Yang kedua untuk atau. Jadi atau untuk menolak bala. Ya. Dari sini kita tahu ini yang definisi jimat adalah demikian, sesuatu yang dipakai, digantungkan, ditempelkan, ya, untuk mengangkat atau menghilangkan bala. Kalau di sini berarti bala sudah terjadi, bala sudah menimpa, maka ingin diangkat. Adapun ini berarti bala belum terjadi, maka untuk dihindari. Adapun sesuatu di sini yang disebut dengan zimat, sesuatu yang dipakai, digantungkan, ditempelkan, ini mencakup apapun. Jimat itu banyak, ya. Bisa dalam bentuk misalnya tulang, ya. Bisa kerang, bisa juga keong, ya. Bisa kayu, ya. Macam-macam, ya. Bisa jadi foto, bisa jadi misalnya tanduk, bisa jadi misalnya kulit ular, bisa jadi misalnya kepala kebo, ya, dan lain-lain, ya. Mencakup apapun. Kemudian ini umum, ya, umum. Kemudian dari sisi penggunaannya juga umum, ya. Cara penggunaan juga umum. Ya, bisa jadi misalnya digantung, dikalungkan, tempel, macam-macam, yang mau gantung, mau ditempel, mau dibawa, ya. Pokoknya dia meyakini ditanam, kadang ditanam, ya, dan macam-macam, ya. Inilah kira-kira yang disebut dengan azimat. Karena kalau kita lihat jimat zaman sekarang, ya, dari dulu ya macam-macam, ya. Ada seperti tulang, ya. Tulang apa dipotong, gantung jadi kalung. Itu orang pakai jimat seperti itu. Kulit ular, mungkin nggak dikalungkan kulit ular, mungkin ditempel di rumah, ya. Mereka meyakini dengan ditaruh kulit ular ini akan jin-jin tertentu tidak bisa masuk, misalnya. Kerang, ini sering orang pakai kerang atau dipinggangkan, ya, kerang, keong, ya. Kemudian kepala kebo misalnya ditanam atau ditaruh di depan rumah atau tanduk, ya, supaya tidak kena musibah, tidak terkena jin, tidak terkena bala. Ini semuanya adalah jimat, ya. Karena dia punya dua fungsi. Fungsinya ini. Fungsi pertama, mengangkat bala yang sudah menimpa. Fungsi kedua,
menolak bala sebelum terjadi. Menolak bala sebelum terjadi agar bala tidak menimpa, ya. Sekarang juga ada jimat berupa foto, ya. Foto digantung, taruh foto syekh, foto kiai, foto guru, ya. Dengan diyakini bahwasanya foto ini akan menolak bala. Ini terjadi masyarakat. Apalagi kemarin kasus corona, sempat ada video. Nih foto guru fulan di Kalimantan, ya. Tidak akan kena corona, yakin foto ini. Subhanallah. Foto jadikan jimat, dianya sudah mati. Ya, foto dijadikan jimat, ya. Seperti itu. Atau taruh di di warung, pasang foto guru tersebut, ya. Meyakini bahwasanya foto tersebut bisa menolak bala, ya. Itu adalah jimat. Hukumnya syirik, ya. Kayu bisa jadi kayu tertentu, ya. Seperti dulu saya di Papua ada kayu tertentu dibuat jadi gelang. Menarik memang, kayunya bagus, kayu akar tertentu dipakai. Oh ini kalau pakai ini bisa begini. Ya. Diyakini, ada keyakinan. Itu semua adalah jimat. Selama dia keyakinannya dua, untuk menghilangkan bala atau untuk menolak bala. Ada pun penggunaannya macam-macam juga. Ya, penggunaannya digantung ada. Digantung kadang kemudian juga bisa ditanamkan, ya. Tanam misalnya kepala kambing, tanam supaya tidak terkena bala. Mungkin ingin bangun jembatan, butuh kepala kambing sekian ditanamin, ya, supaya menolak bala. Ini jimat sebenarnya, ya. Kalau kambingnya dipotong kepada selain Allah, syirik besar. Kita tidak bicara masalah bagaimana proses kambing tersebut dipotong atau bagaimana proses kerbau tersebut dipotong, tapi menanamkan kepala kambing kalau menyembelih lain lagi hukumnya, nanti akan kita bahas. Ini ada kepala kambing ditanam untuk tidak di jembatan supaya tidak terjadi bencana, maka itu hukum asalnya adalah syirik kecil, ya. Jadi bisa ditanam, bisa digantung, bisa dibawa. Mungkin jimat modern, ya, ditaruh, gantongin santai, ya. Ditanam juga bisa, ditempel juga bisa, mau di belakang rumah, depan rumah, dalam kamar, di bawah tempat tidur, ya. Itu semua adalah jimat. Dan betapa banyak jimat tersebar di tanah air kita, ya. Tapi apa hukum jimat, ya? Hukum jimat. Hukum memakai jimat. Ini jimat, ya, kalau bahasa saya pernah ke Kuala Lumpur kalau nggak salah. Ditulis paket jimat atau harus jimat. Jimat ternyata maksudnya hemat, ya. Saya kalau nggak salah maknanya hemat. Tapi ini jimat yang azimat, ya. Makanya saya bilang jimat atau azimat karena di sebagian tempat setahu saya jimat artinya hemat, ya. Jadi dianjurkan untuk jimat, pakai jimat. Ternyata maksudnya hemat, ya. Tapi hukum memakai azimat dua kemungkinan. Hukum asal adalah syirik kecil. Syirik asghar kecil. Bisa menjadi syirik akbar. Jika meyakini jimat tersebut punya pengaruh secara independen. Bukan hanya sekedar sebab, tapi dia secara independen dia bisa punya pengaruh. Taib. Tapi hukum asal adalah syirik kecil. Taib. Kenapa jimat adalah syirik kecil? Kenapa jimat adalah syirik kecil? Karena jimat ada beberapa perkara yang dilanggar, ya. Yang pertama adalah sebabnya. Pertama, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ini di antara hal yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ya. Yang kedua,
mengajarkan ketergantungan kepada selain Allah, kepada materi, bukan kepada Allah. Sebab yang ketiga adalah bisa mengantarkan kepada syirik akbar. Baik, inilah 3 sebab kenapa jimat itu merupakan syirik kecil. Kita punya kaidah ini, kaidah yang pertama, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab itu menjerumuskan terhadap kesyirikan. Ya, itu banyak contohnya. Contohnya ini, tidak ada orang bilang kalau pakai tulang kemudian akhirnya balak tertolak. Gak ada. Gak ada yang bilang tanam kebo akhirnya balak bisa diangkat. Gak ada, itu semua khurafat. Tidak pernah syariat menjadikan itu sebagai sebab. Ya. Syariat tidak pernah menjadikan sebagai sebab. Ketika seorang menjadikan sesuatu yang bukan sebab jadikan sebab, maka terjerumus dalam syirik. Terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Contoh kenapa tatoyur juga dibilang syirik, pamali. Kenapa? Karena tadi di antara faktornya menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Bahwanya ada burung hantu kalau datang sebab kesialan, ini enggak ada hubungannya. Burung hantu datang dianggap sial, ini berarti menjadikan sesuatu yang bukan sebab jadi sebab, itulah kesyirikan. Taib, kita berhenti dulu di sini. Bagaimana cara mengetahui sesuatu itu merupakan sebab, sesuatu merupakan sebab dari akibat. Ya. Cuma 2 cara. Yang pertama dengan dalil syar'i. Yang disebut dengan sebab syar'i. Yang kedua adalah dengan tajribah. Tajribah ya maksudnya secara ilmiah, ilmu dunia. Terbukti ya. Dengan dalil syar'i contohnya banyak seperti Al-Qur'an obat, ruqyah misalnya. Misalnya menyambung silaturahmi sebab sehat. Silaturahmi sebab rezeki misalnya dan sehat. Misalnya sedekah bisa menyembuhkan, bisa menolak bala, menyembuhkan penyakit, dan menolak bala, dan lain-lain. Contohnya apa? Madu, ya, syifa'an linnas, ya, yakhruj min butuniha syarabun, ya, mukhtalifan alwanuhu fihi shifaa'un linnas, ya. Shifaa'un linnas. Allah mengatakan madu adalah dalilnya ada, madu adalah obat. Ruqyah jelas, dalilnya ada. Nyambung silaturahmi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi. Maka ketika nyambung silaturahmi, rezekinya menjadi banyak dan umurnya menjadi panjang. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Suatu yang gaib kita enggak tahu, tapi dalil ada. Sedekah, da'u mardhakum bisadaqah. Ya. Tolak atau sembuhkanlah orang-orang sakit dengan sedekah. Nabi SAW mengatakan, "Sana'i'ul ma'ruf taqi masari as-su." Bahwasanya perbuatan-perbuatan baik kepada manusia, masyarakat akan menolak kematian yang buruk. Ya. Ini tergantung ada dalilnya kita kerjakan. Kalau enggak ada ya sudah. Adapun dengan tajribah, dengan ilmiah, tajrubah ya, ilmu dunia banyak ya. Dilihat dengan kasat mata secara ilmiah ada bukti ilmiah atau secara kasat mata.
Contoh secara kasat mata ya jelas, makan kenyang, minum menghilangkan rasa haus, jelas itu sebab akibat. Boleh nggak saya minum untuk menghilangkan rasa haus? Ya boleh lah, orang sudah tahu. Obat-obatan secara turut ilmiah, ini kalau dinyatakan oleh apa namanya para pakar, para ahli adalah sebab, maka kita boleh menggunakannya. Ya. Adapun kalau sebabnya secara ilmiah masih diragukan, maka mending kita jauhi. Kita jauhi karena khawatirnya termasuk daripada jimat. Sempat dulu di apa namanya di Arab Saudi ada gelang tertentu untuk gini-gini, ternyata dibukti nggak ada buktinya, sehingga sebagian ulama berfatwa itu hukumnya adalah syirik. Ya. Karena secara terbukti nggak ada, cuma penjualnya yang bilang katanya bisa begini, katanya bisa gini, katanya bisa begitu, kita bisa begini. Secara bukti nggak ada. Ya. Lain misalnya ada alat pijit. Kalau kelihatan dipijit benar ya, berarti kan ada secara kasat mata kelihatan ada sebab akibatnya. Tapi kalau tempel begini, kemudian bisa begini, bisa begitu, tanpa ada penjelasan yang jelas dari para pakar, ya mungkin mengatakan ada sinar ini, sinar anu, terbukti secara jelas, sudah dipraktekkan dan banyak yang sembuh dan macam-macam, ya itu berarti sebab ilmiah. Kalau sebab ilmiah boleh kita kerjakan, tidak ada masalah. Tapi kalau enggak terbukti, maka hukum asalnya menggunakan sesuatu, memakai sesuatu untuk menolak bala, untuk mengangkat bala, maka hukumnya adalah jimat, syirik kecil. Jadi di antara sebab kenapa jimatlah syirik kecil, sebabnya pertama adalah menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Sebab yang kedua adalah menggantungkan ketergantungan kepada materi selain Allah. Yang ketiga bisa mengantarkan kepada syirik kecil. Perhatikan, ketika apa namanya seorang pakai jimat, hatinya kemana? Hatinya dia gantungan kepada jimat. Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa man allaqa syai'an yang menggunakan sesuatu, maka hatinya dibuat condong kepada sesuatu tersebut. Dan itu benar. Orang kalau pakai jimat, dia kalau pakai jimat dia enggak pede. Dia mau jualan ke pasar, ada jimat keberuntungan. Dia enggak bawa, waduh nanti untungnya sedikit, harus dia pulang lagi bawa ya. Kalau main judi, ada jimat menang judi. Kalau enggak pakai itu kayaknya judi kalah terus. Sudah maksiat, pakai jimat lagi. Ini syirik plus maksiat ya. Dan macam-macam, ada jimat untuk menjaga diri. Kalau dia bawa itu dia kayaknya pede berkelahi dan macam-macam ya. Orang pakai jimat. Atau orang mau jihad pakai jimat. Kalau enggak pakai jimat dia takut mati syahid. Kalau dia enggak pakai jimat dia takut mati syahid. Mau jihad mati syahid atau mau mati konyol, dia enggak pengin mati syahid, maka dia pakai jimat. Sehingga hatinya benar-benar terikat dengan jimat tersebut. Adapun Islam mengajarkan Anda keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa quwwata illa billah. Selesai. Ada apa berdoa kepada Allah, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits fa asli sya'ni kullah. Ya Allah, kepada Engkau aku memohon, lapangkanlah mudahkanlah segala urusanku. Wala takil nafsi tarfatain. Jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri. Dan bersandar pada diri sendiri tidak boleh, apalagi bersandar kepada benda-benda seperti itu ya. Yang ketiga, jimat bisa mengantar pada syirik besar. Ketika seorang sering terbiasa dengan jimat, bisa jadi setan membisikkan pada dirinya bahwa jimat tersebut secara independen bisa memberi pengaruh, bukan hanya sekedar sebab. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena menganggap jimat tersebut sebagai sebab. Ketika meyakini jimat tersebut independen bisa memberi pengaruh tersendiri, maka terjerumus dalam syirik besar. Maka ini tadi, jimat bisa jadi syirik besar jika meyakini jimat tersebut punya pengaruh secara independen, bukan hanya sebagai sebab ya. Bukan hanya sebagai sebab. Inilah kira-kira pembahasan yang berkaitan dengan jimat. Yang kita tahu di tanah air kita sangat banyak orang pakai jimat, bahkan jimat juga diperjualbelikan. Yang kadang jual juga kiai jualan jimat ya, dukun-dukun juga jualan jimat ya. Kemudian orang bergantung kepada jimat tersebut ya. Kalau kita tahu bergantung pada jimat yang benda-benda sekitarnya haram ya, apalagi bergantung kepada selain itu ya. Taib, tolong difoto, baru kita bacakan hadis yang berkaitan dengan hal ini ya. Taib, dalil yang dibawakan pertama oleh Syekh Abdul Wahab itu dalam surat Az-Zumar. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dhurrin hal hunaka kashifatu dhurrih. Berilah pendapat kalian bagaimana tentang yang kalian sembah selain Allah. Yang kalian sembah selain Allah banyak. Jika Allah menghendaki kepadaku keburukan, apakah hunna kashifatu dhurrih? Mereka bisa menolak keburukan yang Allah ingin berikan kepadaku. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih?
atau kalau Allah menghendaki kebaikan padaku, rahmat, apakah mereka bisa menghalangi rahmat tersebut? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku, alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Maka hendaknya kepada Allah orang yang bertawakal itu bertawakal, ya. Ini dalil sangat jelas bahwasanya seorang harus bertawakal kepada Allah, dan sembahan-sembahan orang musyrikin dahulu, ya, yang mereka sembah baik orang-orang soleh, ya, atau malaikat atau jin-jin, tidak bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Mereka tidak bisa menghalangi rahmat yang akan Allah berikan, dan mereka juga tidak bisa menolak kemudaratan yang akan Allah berikan. Sisi pendalilannya di mana ayat ini berkaitan dengan kesyirikan akbar, di mana orang-orang mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah, dan yang mereka sembah umum. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Bagaimana menurut kalian tentang apa yang kalian sembah selain Allah? Ma di sini adalah ma mausulah, mencakup seluruh yang disembah selain Allah, dan kita tahu yang disembah oleh orang musyrikin banyak. Ada yang menyembah berhala tersebut seringnya adalah simbol dari orang soleh. Ada yang menyembah orang soleh seperti Lata adalah orang soleh, karena itu sawikal hujjaj dahulu, waktu zaman dahulu dia suka bikin makanan bagi-bagikan kepada jamaah haji tatkala dia meninggal, maka dibangunkan patung di atasnya. Contohnya juga orang-orang kaum Nabi Nuh, mereka menyembah berhala orang soleh. La tadrunna alihatakum wa la tadrun wadda wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasr. Ada 5 orang yang orang soleh disembah. Kemudian di antara yang disembah adalah malaikat. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya Allah punya putri-putri malaikat. Kemudian orang Nasara menyembah Nabi Isa, ya, dianggap sebagai anak Allah, dan semua sembahan-sembahan itu tidak bisa menolak mudarat yang ingin Allah berikan. Dan semua sembahan-sembahan tersebut tidak bisa mencegah rahmat yang Allah akan turunkan. Nah, sisi penilaiannya di mana? Kalau itu saja yang disembah adalah makhluk hidup, maksudnya para nabi, malaikat, makhluk hidup, ya, itu pun tidak boleh kita bersandar kepada mereka dan mereka tidak bisa menolak bala. Bagaimana lagi dengan orang yang menyembah atau menjadikan patung jimat-jimat sebagai penolak bala, ya. Maka ini tentu tidak logis, ya. Tidak logis, ya. Oleh karena Nabi SAW tegaskan ini tidak diperbolehkan. Taib, hadis dalil berikutnya, hadis an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufur. Nabi melihat ada seorang laki di tangannya ada gelang dari tembaga. Wa qala ma hadhihi. Maka Nabi bertanya, apa ini? Ada kesyirikan dipakai, kalau dipakai di gelang, ya. Qala minal wahina. Dia telah saya pakai ini karena untuk menolak al-wahina. Al-wahina, ya, mungkin secara bahasa artinya kelemahan, yaitu kayaknya suatu penyakit tertentu yang menimpa di daerah belikat, ya, kemudian tangan menjadi lemas, ya, menjadi sakit, ya, disebut dengan penyakit al-wahina. Maka dia bilang dia pakai ini berarti sudah ada bala, tinggal mau diangkat bala tersebut dengan al-wahina, dengan kalung gelang tadi. Ini berarti fungsi jimat. Kita sudah bilang fungsi jimat cuma 2, menolak bala atau mengangkat bala. Ini balanya sudah datang untuk mengangkat bala. Maka Nabi perintah. Faqala inzi'ha, kata Nabi, buang itu, lepas itu kalung, lepas itu gelang. Fa innaha la taziduka ila wahnan. Kau memakai gelang untuk mengurangi kelemahan, justru akan menambah kelemahan bagimu. Fa innaka law mitta wa hiya alaik, kalau kau mati dalam kondisi pakai gelang tersebut, ma'aflah ta'abadan, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad tidak mengapa. Ini jelas bagaimana tegasnya Rasulullah SAW terhadap kesyirikan. Kata Rasulullah SAW, fa innaka law mitta wa hiya alaik ma'aflah ta'abadan. Kalau kau ternyata meninggal masih pakai jimat, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Mengerikan. Ya, dosa syirik ini tidak sama dengan dosa yang lainnya. Kenapa? Ada ketergantungan kepada benda, bukan ketergantungan kepada Allah. Maka hukumnya adalah syirik. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan niatmu memakai jimat untuk menghilangkan kelemahan, justru dibalas oleh Allah sebaliknya. Fa innaha la taziduka ila wahnan. Justru kalau kau pakai, maka semakin menambah kelemahan bagimu. Sudah kelemahan fisik, kelemahan batin. Fisik menjadi lemah, batin bergantung kepada benda ini yang tidak ada apa-apanya, diyakini. Ini hadis pertama yang jelas tentang bahayanya jimat. Yang berikutnya, walahu an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, ya,
Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad ya. Secara marfu' dari Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menggunakan tamimah. Tamimah jimat atau azimat. Kenapa disebut tamimah? Tamimah diambil dari bahasa Arab dari tamam, sempurna. Seakan-akan kalau dia memakai jimat tersebut, urusannya jadi sempurna. Saya ulangi, tamimah itu dari bahasa Arab dari tamam, ya, artinya sempurna. Sehingga seorang orang Arab jahiliyah dahulu ketika mereka memakai jimat, mereka menyangka urusan mereka menjadi dipermudah, menjadi sempurna dengan pakai jimat tersebut. Maka Nabi ingatkan, justru sebaliknya, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa yang pakai jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa man ta'allaqa wada'ah. Wada'ah itu barang siapa pakai wada'ah. Wada'ah itu semacam keong, disebut wada'ah karena ketika dia sering keluar ke daratan atau dihempas oleh air laut sehingga kemudian tertinggal di pinggiran pantai, orang-orang ngambilin ya, tertinggal, wadah artinya tertinggal. Dan mereka pakai tersebut punya keyakinan, kata Nabi, fala wada Allahu lahu, barang siapa pakai keong untuk jadikan jimat, maka Allah tidak akan berikan ketenangan baginya. Justru orang-orang seperti ini mereka hidupnya gelisah. Pakai jimat ini. Jimat orang lihat orang syirik, orang hidupnya gelisah. Pergi ke dukun sana, pergi ke dukun sini. Percaya sama jimat ini, begitu klinik-klinik ya. Begini gelisah terus. Gelisah. Urusannya enggak pernah selesai-selesai. Urusannya enggak pernah selesai-selesai. Kalau sakit enggak sembuh-sembuh, barang hilang enggak ketemu-ketemu ya. Mereka tapi namanya syaitan menghiasi sehingga mereka terus hati mereka terpikat dengan barang-barang dan benda-benda tersebut. Dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Barang siapa pakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan. Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah, dari Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah bin Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma. Hudzaifah melihat ada seorang laki-laki, dia di tangannya ada semacam tali dipakai karena dia sedang demam. Maka dilihat dia langsung putuskan, faqata'ahu, maka dia putuskan tali tersebut. Dia putuskan tali tersebut yang dijadikan jimat, wa ta'ala qaulahu ta'ala, kemudian dia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsarahum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Artinya kalian beriman, meyakini Allah Maha Pencipta alam semesta, tapi kalian berbuat syirik, di antaranya syirik menggunakan jimat. Dan ini di antara semangatnya Hudzaifah bin Yaman untuk menegakkan nahi mungkar. Mungkin dia kenal orang tersebut atau dia tahu dia punya pengaruh, maka dia langsung putuskan jimat tersebut. Kemudian dia ingatkan, dia baca firman Allah bahwa sini adalah kesyirikan. Ayat ini, wa ma yu'minu aktsarahum billahi illa hum musyrikun. Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Ini ayat berkaitan dengan syirik akbar, berkaitan dengan orang-orang musyrikin Arab. Tetapi dijadikan dalil oleh Hudzaifah untuk menolak, untuk memperingatkan, untuk mengingkari syirik kecil. Dan di antara metode salaf terkadang mereka menggunakan ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar, mereka gunakan untuk melarang syirik kecil. Kenapa bisa demikian? Karena baik syirik akbar, syirik kecil ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa seorang berdalil dengan ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar dalam rangka untuk mengingkari syirik kecil ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang azimat ya. Dan ini adalah salah satu bentuk kesyirikan yang banyak tersebar di masyarakat ya. Sejak kita kecil kita sering melihat, sampai sekarang juga masih orang banyak yang pakai azimat ya. Mereka gantungkan di pinggang, mereka gantungkan di tangan. Dalam satu riwayat sampai Nabi tidak mau membaiat seseorang ya. Ada sekelompok orang datang, roh itu kalau tidak salah sekitar 9 orang kurang datang kepada Nabi SAW. Mereka membaiat kepada Nabi masuk Islam. Ya, baiat kepada Nabi. Maka Nabi baiat seluruhnya, tinggal satu Nabi tidak baiat. Maka dia bertanya, kenapa engkau tidak membaiat aku? Kata Rasulullah SAW, engkau pakai jimat. Engkau pakai jimat. Maka Rasulullah SAW tidak mau membaiat dia karena dia memakai jimat. Ya. Makanya ini bukan perkara yang ringan karena dia bersentuhan dengan akidah, bahkan bersentuhan dengan masalah tauhid. Maka seorang memandang sesuatu perkara dengan kacamata syariat. Karena banyak orang masalah jimat-jimat, masalah klinik, maka syirik, mereka tidak peduli. Mau ada persatuan dukun kayak, mau bikin apa kayak, kayaknya enggak terlalu ramai. Tapi kalau ada perkumpulan zina misalnya, mungkin orang heboh.
atau ada korupsi mungkin mereka heboh. Semuanya enggak boleh. Tapi menurut kacamata syariat yang paling berbahaya adalah syirik. Maka seorang sebagaimana peka terhadap dosa-dosa selain kesyirikan, hendaknya lebih peka kepada dosa-dosa kesyirikan. Harus dia punya ghirah untuk memperingatkan masyarakat dari dosa-dosa yang seperti ini karena masih saja tersebar, apalagi ada orang-orang yang menjual azimat-azimat di sini. Ya. Termasuk juga yang sering tersebar orang pakai cincin dari akik. Ya, sebagian orang punya keyakinan, sebagian orang enggak, cuma berhias doang. Ini indah, batu akiknya indah. Ada yang punya keyakinan kalau pakai batu akik maka akan begini. Ya, seakan-akan batu tersebut bisa menolak mudarat dan bisa mendatangkan keberuntungan. Inilah namanya jimat. Ini namanya jimat. Padahal batu yang terbaik di alam semesta ini adalah batu Hajar Aswad. Ya, bahkan Hajar Aswad pertama turun dalam kondisi putih, kemudian fasawadatu khotoya bani Adam, karena banyak Bani Adam berdosa dia menjadi hitam. Itu pun ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi tawaf, kemudian dia melewati Hajar Aswad, maka dengan suara yang lantang dia berkata, "Ya Hajar, inni a'lamu annaka hajar, la tanfa' wa la tadur, laula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka." Dia berkata, "Wahai Hajar Aswad, saya tahu kamu hanya sekadar batu. Tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kalau saya tidak lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu." Nah, Hajar Aswad yang dia batu terbaik di alam semesta, yang kita disunahkan menciumnya karena Nabi menciumnya, itu pun tidak bisa beri mudarat, tidak bisa beri manfaat. Yang bilang siapa? Umar. Kecuali kita bilang Umar enggak ngerti tauhid. Umar enggak ngerti rahasia Hajar Aswad. Umar yang bilang. Kenapa Umar mengucapkan suara yang lantang kata para ulama? Karena ketika itu banyak orang berdesak-desakan, terlalu khawatir Umar mereka punya keyakinan terhadap Hajar Aswad. Ternyata kita mencium Hajar Aswad itu hanya sekedar kita mengikuti Nabi. Sama seperti kita sujud, kita taruh muka di tanah, bukan kita meyakini tanah ini bisa macam-macam. Enggak. Ka'bahnya sendiri tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Di dalam Ka'bah yang paling terbaik adalah Hajar Aswad, itu pun tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Maka Umar iklankan dengan terang-terang, "Inni a'lamu annaka hajar." Aku tahu kau hanya sekedar batu. La tanfa' wa la tadur. Tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau aku tidak lihat Nabi cium kamu, aku tidak bakalan cium kamu. Kalau Hajar Aswad tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, apalagi batu akik. Apalagi batu akiknya batu akik imitasi ya. Tentu saja yang asli saya tidak bisa beri manfaat, apalagi batu akik imitasi. Maka segala hal yang berbau-bau jimat membuat kita ragu, hendaknya kita hindari dan kita serius kalau ada saudara kita yang baik kita ingatkan, datang baik-baik kita omongin, ini enggak boleh syirik. Nabi pernah berkata, "Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abada." Kalau kau meninggal ternyata itu jimat masih ada di tanganmu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ngeri, itu ngeri. Ancaman yang ngeri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan tentang masalah hukum jimat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya masih dalam model-model kesyirikan. Semoga Allah mewafatkan kita di atas tauhid dan menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.